Selamat datang di UKPBJ Kota Sawalunto. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen kegiatan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Materi ini diatur di Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Komponen kegiatan penerapan SMKK merupakan penjelasan penerapan SMKK yang paling sedikit terdiri atas yang pertama, resiko keselamatan konstruksi, yang kedua, UKK atau unit keselamatan konstruksi, yang ketiga, biaya penerapan SMKK. Risiko keselamatan konstruksi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kecil, sedang, dan besar. Klasifikasi ini ditetapkan oleh pengguna jasa sesuai dengan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Untuk risiko keselamatan konstruksi kecil, harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Yang kedua, pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri sampai dengan 10 miliar. Kemudian mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah kurang dari 25 orang, dan yang terakhir pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana. Resiko keselamatan konstruksi sedang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK. Yang kedua, pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri, mulai dari 10 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah. Yang ketiga, mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah 25 orang sampai dengan 100 orang. Dan yang terakhir, pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi media. Risiko keselamatan konstruksi besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK. Yang kedua, pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar rupiah. Yang ketiga, mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah lebih dari 100 orang. Yang keempat, menggunakan peralatan berupa pesawat angkat. Yang kelima, menggunakan metode peledakan atau menyebabkan terjadinya peledakan. Yang keenam, mempekerjakan konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. Komponen penerapan selanjutnya adalah unit keselamatan konstruksi atau UKK. Dalam menerapkan SMKK, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk UKK. UKK ini bertanggung jawab kepada unit yang menangani keselamatan konstruksi di bawah pimpinan tertinggi penyedia jasa. UKK terdiri dari pimpinan dan anggota. Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi penyedia jasa dan pimpinan UKK. Pimpinan UKK harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau keselamatan konstruksi. Untuk pekerjaan konstruksi beresiko keselamatan konstruksi kecil, pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi dapat merangkap sebagai pimpinan UKK. Nah, untuk pekerjaan konstruksi beresiko keselamatan konstruksi sedang atau besar, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi pekerjaan konstruksi. Untuk persyaratan pimpinan UKK dituangkan dalam persyaratan personil manajerial untuk keselamatan konstruksi. Anggota UKK harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Anggota terdiri atas sebagai berikut. Untuk penentuan anggota dilakukan berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko pada pekerjaan konstruksi. Berikut adalah perbandingan jumlah personil keselamatan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi. Untuk dengan resiko keselamatan konstruksi kecil, perbandingannya berupa 1:60 dengan paling sedikit 1 petugas keselamatan konstruksi dalam tiap pekerjaan konstruksi. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi dengan resiko sedang, perbandingannya berupa 1:50 dengan paling sedikit 1 ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan atau ahli keselamatan konstruksi muda dalam tiap pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan konstruksi dengan resiko besar, perbandingan berupa 1:40 dengan paling sedikit 1 ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi muda dan atau ahli keselamatan konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 tahun dalam tiap pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan konstruksi yang memiliki resiko keselamatan konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih dari 100 pekerja harus mempunyai personel keselamatan konstruksi paling sedikit 2 orang yang terdiri atas yang pertama 1 orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi utama, ahli keselamatan konstruksi utama, ahli keselamatan dan kesejahteraan kerja konstruksi media, dengan pengalaman paling singkat 3 tahun, atau ahli keselamatan konstruksi media dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Yang kedua adalah 1 orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Pekerjaan yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar harus menambahkan 1 orang tambahan petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi dalam setiap penambah pekerja kelipatan 40 orang. Komponen penerapan yang terakhir adalah biaya penerapan SMKK yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi, yang kedua biaya penerapan SMKK dalam jasa konsultasi konstruksi. Pengguna jasa harus memastikan seluruh biaya penerapan SMKK dianggarkan dan diterapkan oleh penyedia jasa. Nah, untuk biaya penerapan SMKK harus disampaikan oleh penyedia jasa dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatannya. Kemudian penyedia jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen dalam hal terjadi yang pertama perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah atau kurang. Yang kedua, kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan atau kerusakan lingkungan. Biaya penerapan SMKK terdiri dari sebagai berikut. Untuk konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi dapat dilakukan bagi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil. Biaya penerapan SMKK dalam jasa konsultasi konstruksi untuk sosialisasi promosi dan pelatihan paling sedikit mencakup rincian sebagai berikut. Biaya penerapan SMKK jasa konsultasi konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam jasa konsultansi konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya ya.